Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan berita tentang masalah sosial yaitu kemiskinan di tengah pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, dampak pandemi virus corona ini membuat beberapa jumlah orang terkena PHK, sehingga orang tua mengalami kesusahan dalam memberikan fasilitas untuk belajar secara daring. Dilansir dari portal Jember, ekonomi menjadi sulit. Pembelajaran daring membuat orang tua merasa semakin tercekik. Ada siswa kelas 5 di sekolah yang sama juga tidak bisa bergabung belajar melalui kelompok grup belajar daring di sekolahnya karena orang tuanya miskin dan tidak mampu membelikan HP Android. Dari ibunya tidak mampu menyediakan HP, dia memilih anaknya untuk menunda sekolah sampai akhir tahun sampai kondisi normal, menunggu hingga kegiatan belajar di sekolah normal kembali, belajar secara tatap muka. Kata Darti, untuk makan sehari saja susah. Selama ini kami tidak pernah memiliki HP. Oleh karena sementara ini anak saya tidak sekolah dulu, menunggu sekolah seperti biasa seperti dulu. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Fatmaningsih di Semarang mengatakan, untuk pembelajaran jarak jauh, pemerintah akan menanggung biaya kuota internet. Hal tersebut sudah diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020, yakni diperbolehkan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Namun, untuk besarannya disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Terkait kendala yang dihadapi siswa yang berada di lokasi sulit akses internet atau tidak memiliki HP, guru bisa mengunjungi siswa untuk memberikan pembelajaran atau bisa mengirim materi dan tugas kepada siswa yang nantinya dikirim lagi ke gurunya jika sudah selesai. Memang ada daerah yang susah sinyal, tapi kami berupaya proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan dengan baik, ungkapnya. Selain itu, saat ini sudah terbentuk tim persiapan pembelajaran sesuai kebiasaan baru. Tim tersebut nantinya menggodok konsep penerapan pembelajaran dalam kondisi new normal. Lalu ada lagi dikutip dari zonajakarta.com dari Galamedia News, seorang warga kampung Cigorong, Desa Cibuna, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Iwan Setiawan, 43 tahun, turut merasakan hal serupa. Dirinya sampai rela berhutang demi memperjuangkan anaknya bisa belajar secara daring. Bagaimana lagi? Ekonomi buruk ditambah tidak ada pekerjaan, terpaksa mengutang agar bisa membeli sebuah Android untuk anaknya, ujar Iwan pada Minggu 16 Agustus tahun 2020. Menurut Iwan, meski kini dirinya sudah bisa membeli telepon genggam, namun ia pun kembali dihadapkan dengan permasalahan baru, yakni kuota yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara daring. Android sudah bisa kebeli, meskipun bekas. Sekarang yang menjadi pikiran untuk membeli kuota. Jangankan untuk kuota untuk makan saja, sekarang susah, ujarnya. Dengan begitu, Iwan berharap agar pandemi yang tengah melanda Indonesia dapat segera berakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana akan memberikan stimulus kepada anak-anak sekolah dalam bentuk ponsel atau handphone dan pulsa untuk membantu pelajar yang berasal dari keluarga miskin. Dan ada kasus hampir serupa tak punya ponsel untuk belajar online. Orang tua siswa pinjam ponsel tetangganya. Agar lebih jelas, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kesulitan penuhi kebutuhan sehari-hari, seorang pemulung yang merupakan orang tua siswa di Kota Tangerang, Banten tak mampu belikan anaknya ponsel untuk kebutuhan belajar online di rumah selama pandemi COVID-19. Lantaran kesulitan ekonomi, seorang pemulung di Kecamatan Neglasari, Tangerang mengeluhkan sistem pembelajaran online. Pasalnya, ia mengaku kesulitan mengumpulkan uang membeli ponsel untuk sekolah online anaknya yang duduk di kelas 2 SMP Negeri Kota Tangerang, Banten. Selama belajar online, anaknya hanya menumpang di tetangganya yang memiliki ponsel. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ida, orang tua anak yang harus meminjam handphone tetangga untuk belajar selama sistem pembelajaran online. Selamat sore, Ibu.
I- Halo. Baik, Ibu bisa diceritakan apa yang harus dilakukan anak Ibu begitu untuk bisa belajar online? Kadang-kadang suka ini, maksudnya nebeng ke temennya. Itu numpang belajar ke temennya. Mm-mm, Dia kan nggak punya HP. mm-mm. Jadi setiap pagi datang ke Dia rumah temannya. berangkat. Mm-mm. Dia setiap jam belajar dia datang ke rumah temennya belajar gitu. Numpang belajar di temennya. Kan dia nggak punya, anaknya nggak punya HP. Ibu tidak punya HP dan tidak ada jaringan internet juga di rumah begitu ya, Ibu? Iya, nggak ada. Jadi memang selama ini apakah anak pernah meminta Ibu dibelikan ponsel supaya bisa belajar online, Ibu? Emang pernah minta beliin, tapi saya kan nggak punya uangnya. Kan saya buat makanannya repot, baru-baru buat beli HP. Terus apa yang Ibu katakan, Ibu jelaskan kepada anak Ibu ketika meminta Dia ponsel? kadang-kadang dia selama ini numpang dulu ke teman, terus kalau saat punya milik rezeki pasti dibeli sama orang tua gitu. Tapi Saya bilangnya begitu ke anak saya. anak Ibu mengerti keadaan begitu ya? Iya, kadang-kadang dia sedih, anak-anak punya HP dia kagak gitu, Bu. Belum ada bantuan sama sekali Bu dari pihak sekolah? Ibu Ida? Apa, Bu? Sudah ada mungkin bantuan dari pihak sekolah, Ibu? Kagak, bantuan. Iya, sebulan sekali sih bantuan. Bantuan kadang-kadang beras gitu. Kan bukan sekolah, iya di sekolah. Kadang-kadang duit gitu, bantuan. Sebulan sekali, PKH bantuannya. Kan nggak cukup, Bu, bakal beli HP. Tapi walaupun dengan harus Makan meminjam, aja repot, Bu, bawa beli HP. walaupun harus pinjam handphone dengan segala keterbatasan, tapi anak Ibu tetap semangat untuk belajar begitu ya, Ibu ya? Iya, Kan ada kisah siswa yang tidak memiliki gadget dan ia lebih memilih belajar sendiri di sekolah. Berikut tayangannya. Saudara, di tengah ancaman pandemi, pembelajaran jarak jauh menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki gawai. Seorang siswa kelas 1 SMP di Rembang, Jawa Tengah terpaksa sekolah sendirian karena tidak punya ponsel untuk belajar secara online atau daring. Belajar secara online dari rumah adalah kemewahan. Tak semua anak bisa menikmatinya. Salah satunya Dimas Ibnu Elias. Saat teman-teman lainnya bisa menyimak guru dari rumah, ia harus belajar sendirian di sekolah karena tak punya gawai atau ponsel. Di tahun ajaran baru ini, cuci tangan, pakai masker, dan pelindung wajah mengawali hari-harinya belajar di sekolah yang baru walau tanpa kehadiran teman-teman. Kondisi orang tuanya yang sederhana membuat Dimas harus legawa. Siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah ini pun mengubur keinginannya untuk dibelikan ponsel demi belajar daring karena uang yang ada hanya cukup untuk bertahan hidup keluarga. Cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Mau jadi polisi. Jadi polisi ya? Saya tidak mampu untuk membeli kereta. Terus kok masih masuk sekolah kok nggak perlu libur aja di rumah? Tetap mau belajar. Pengen apa? Pengen pinter gitu ya? Iya. Lihat anak itu kok ke ruang guru. Saya tanya, saya kaget juga. Kenapa? Nang, kamu kelas berapa? Saya begitu. Saya kelas 7, Bu. Lah kamu ngapain ke sini? Kan belum ada pembelajaran, saya begitu. Saya mau belajar, Bu. Saya nggak punya HP. Gitu. Oh gitu, ya sebentar. Terus saya komunikasikan dengan wali kelas. Namun, mulai pekan depan, Dimas bisa mulai belajar di rumah seperti teman-temannya. Kamis lalu ia mendapat hadiah ponsel baru dari komunitas sosial di Rembang yang tersentuh mendengar kisahnya. Tim Liputan, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Video tadi merupakan akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.